بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yusibul 'abda." Segala sesuatu yang menimpa seorang hamba al-mu'min yang beriman, min wasabin, sakit, au nasabin, lelah, letih, au huznin, sedih, au alamin, sakit, rasa sakit, yuhimmuhu, yang membuat dia cemas, yang membuat dia galau, yang membuat dia susah hati, illa kafarallahu anhu min sayyi'atih. Sesungguhnya dengan itu Allah sudah membersihkan segala dosa-dosanya. Maka yang hari ini merasa sedih karena corona, karena berbagai hal, maka sesungguhnya itu salah satu cara Allah membersihkan dari dosa. Itu tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, nggak pernah zikir, nggak pernah pengajian, nggak ada dia sedih-sedih, hidupnya lancar-lancar aja. Dia sedang kena azab yang tertunda. Azab yang tertunda itu namanya istidraj. Sedangkan Allah kalau sayang, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, dia uji hamba itu. Kalau hamba itu buat salah sedikit saja, langsung dia berikan kesusahan, kesulitan, kesedihan, agar supaya hamba itu yamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah. Hamba itu akan berjalan di atas muka bumi, tidak ada dosanya walaupun sekecil debu, bersih semuanya sudah. Al-huznu, sedih itu apa? Kata ulama, definisi sedih itu apa? Halun, suatu kondisi, suatu keadaan, yaqbidul qalba 'anit tafarruqi fi awdiyatil ghaflah. Yaqbidul qalba, memegang, menggenggam hati, anit tafarruqi fi audiyatil ghaflah, agar tidak berpisah dari kelalaian. Itulah sedih. Hati ini sifatnya lalai, lupa, dilalaikan oleh dunia, dilalaikan oleh anak, dilalaikan oleh harta, dilalaikan oleh bisnis. Tapi kemudian ketika ada rasa sedih di dalam, maka dia menjadi ingat kepada Allah. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, maka disertakannya rasa sedih dalam hati seorang hamba. Sedih terhadap masa muda yang sia-sia, sedih terhadap malam yang tak diisi tahajud, sedih terhadap harta selama ini banyak tapi tak dipakai untuk berinfak bersedekah, sedih terhadap masa lalu tak dapat diulang kembali. Kesedihan itu diciptakan Allah dalam hati seorang hamba untuk mengikat hati itu supaya jauh dari lalai. Wal huzn min awsafi ahli suluk. Sedih itu salah satu dari sifat orang yang suluk. Perjalanan ini namanya suluk. Orang yang berjalan ini namanya salik. Stasiun-stasiun dalam perjalanan ini namanya manazil. Maka stasiun yang kita lewati ini manazilus salikin. Tujuan kita apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dapat ridha Allah, dapat surga Allah. Kalau ada orang tujuannya surga Allah, belum tentu dapat ridha Allah. Tapi kalau orang mencari ridha Allah, pasti dapat surga Allah. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari ya Allah. Orang yang ada rasa sedih dalam hatinya, apa kelebihan dia? Yaqta'u min tariqillahi fi syahrin ma la yaqta'uhu man faqada huznahu sinin. Kalau orang ini mau cepat naik kendaraan, minyaknya bensin cepat. Tapi kalau minyaknya apa lebih mahal dari bensin? Pertamax. Wah, ini gasnya. Tapi tiba-tiba ada satu anak muda ini, motornya biasa aja, tapi kecepatannya luar biasa. Pas ditanya, minyak apa kau isi tadi? Minyak pesawat. Kalau hatimu diisi sedih, maka kau dapat memutus perjalanan yang semestinya diputus bertahun-tahun, tapi dalam bulan putus.
Sahibul huzni, orang yang dalam hatinya ada sifat sedih, maka dia dapat memotong perjalanan fi syahrin, dalam satu bulan, ma la yaqta'uhu man faqada husnahu sinin. Jadi dia semacam motor, semacam bahan bakar, membuat kita lebih cepat sampai kepada Allah dengan sedih. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang bangga dengan tahajudnya, bangga dengan sedekahnya, mendongakkan kepala karena merasa penghuni surga, tapi ada pelaku dosa yang tobat dengan sedihnya, yang dengan sedih itu lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai yang tak pernah berdosa, jangan bangga dulu. Hai yang banyak dosa, bersedihlah. Yang parahnya, sudahlah banyak dosa, bangga pula. Bertahun-tahun tak sampai. Wa fil khabari, dalam khabar riwayat disebutkan, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin. Allah itu suka, cinta, sayang kepada hati. Hati yang bagaimana yang disayangi Allah? Qalbin hazin, hati yang selalu sedih. Orang kalau sedih dia ingat Allah. Kalau senang lupa. Makanya kalau kita perhatikan perjalanan-perjalanan mereka yang soleh-soleh itu senantiasa melewati kesedihan. Lama tidak punya anak, akhirnya sedih. Kemana mengadu? Kepada Allah. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah, nanti kalau anakku ini lahir, aku akan jadikan dia sebagai penjaga Baitul Maqdis. Sedih. Maryam lahir, maka dia diawali dengan kesedihan. Meninggal ayahnya. Ayahnya bernama Imran. Sedih. Akhirnya dijaga oleh Nabi Zakaria. Muncul lagi kesedihan. Anak gadis pingitan, anak seorang soleh, penjaganya seorang nabi. Apa yang terjadi? Hamil, tak punya suami. Mengamuk Bani Israel. Maka anak abuki mra'a sau'in, bapakmu bukan penjahat, bukan preman. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan WTS, tuna susila. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Apa ungkapan kesedihan Maryam saat dalam kesepiannya itu? Ya laitani mutu qabla hadza. Ya Allah, kalau begini mati sajalah aku sebelum ini. Andai aku mati sebelum ini, wa kuntu nasiyan mansiya. Aku menjadi orang yang terlupakan ya Allah. Satu surat khusus untuk menceritakan orang sedih, surat Maryam. Allah suka kepada hati yang sedih. Maka siapa yang bersedih, jangan mengutuk nasib, jangan galau, jangan caci maki. Air mata menetes karena sedih, air mata dicintai Allah. Mata yang menangis karena sedih, mata yang disayangi Allah. Hati yang remuk redam karena sedih, itulah hati yang dicintai, disukai Allah Subhanahu wa taala. Wa fit Taurat, dalam Taurat disebutkan, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, ja'ala fi qalbihi naihah. Allah ciptakan dalam hati seorang hamba itu ada ratapan. Padahal meratap itu haram hukumnya. Menangis nggak apa-apa. Meratap itu seorang perempuan ketika meninggal suaminya, kenapa engkau meninggal bang? Kenapa kau tinggalkan kami? Nah, itu meratap namanya. Niyahah namanya. Allah suka kalau dalam hati itu ada sedih, meratap. Tapi bukan meratap mengutuk nasib, mencaci maki Allah. Meratap, kenapa aku dulu muda tidak beribadah, kenapa dulu muda nggak ngaji, kenapa dulu nggak sedekah waktu kaya, kenapa dulu, itu yang disukai Allah. Sedih. Apa beda khauf dengan khauf? Sudah kita kaji. Khauf terhadap masa depan, huzn, sedih terhadap masa lalu. Kenapa dulu tidak begini, kenapa dulu tidak begini, kenapa dulu tidak begini, itu sedih. Sedangkan takut nggak masuk surga, takut kena azab neraka, takut itu akan datang. Wa idza baghadha 'abdan, kalau Allah benci kepada seorang hamba, ja'ala fi qalbihi mizmaran, dijadikan Allah dalam hatinya seruling. Seruling simbol kesenangan, karena rata-rata orang yang bermusik menggunakan seruling. Ungkapan kebahagiaan, menari-nari, berjoget-joget, berdansa-dansa, mabuk-mabuk. Maka dalam hati itu senang saja, happy saja. Kau lihat
bulan Sya'ban, bulan Ramadan, nisfu Sya'ban, santai aja, tenang aja bro, masih lama lagi kita hidup, senang aja. Waruya diriwayatkan anna Rasulullah SAW, Rasul itu kana mutawasilal ahzan, Nabi itu selalu sedih, daimal fikri, selalu berfikir, selalu bersedih. Di mana letaknya? Di hati. Selalu berfikir, di mana letaknya? Kepala. Hatinya bersedih, kepalanya berfikir. Belum lagi lahir ke atas dunia, sedih, tak nampaknya wajah Abdullah. Lahir ke atas dunia, sedang rindunya peluk cium kasih sayang, dibawa ziarah ke makam ayahanda Abdullah. Dalam perjalanan pulang, meninggal pula emak yang dikasih disayang. Dibentanglah kasur di samping Ka'bah untuk seorang tokoh bernama Abdul Muttalib. Tidak ada yang berani duduk di kasur hebat di samping Ka'bah itu. 10 anak laki-laki Abdul Muttalib, satu pun tak ada berani duduk. Datang Nabi Muhammad SAW, lari-lari, lompat-lompat di atas kasur itu. Semua orang takut, cemas. Begitu anak Abdul Muttalib mau menarik Muhammad SAW yang masih kecil, apa kata Abdul Muttalib? Da'hu, biarkan dia. Ini cucu kesayanganku, tak ada lagi, ayahnya sudah meninggal dunia. Biarkan dia lompat-lompat di situ. Tapi rupanya kasih sayang kakek itu pun tak lama, meninggal juga Abdul Muttalib. Banyak paman-paman, tapi satulah yang sedap ditumpang, Abu Talib. Nama istrinya Fatimah. Anaknya banyak, susah. Tapi rupanya di rumah orang susah itu ada kasih sayang. Di rumah orang susah itu ada ketenangan. Makanya ketika Fatimah meninggal, ketika aku tak punya ibu, engkaulah ibuku Fatimah. Ketika tidak ada kain, kainmu kau pakai untuk menyelimuti aku Fatimah. Ketika engkau lapar, tahan demi untuk makan aku Fatimah. Maka Nabi sendiri yang menggali kubur Fatimah itu. Setelah digali Nabi, duduk Nabi di kubur Fatimah itu, dia berdoa. Dimakamkan di pemakaman Baqi. Kalau kita masuk ke Baqi, habis sholat subuh, di sebelah kiri paling ujung ada di situ makam Fatimah, ibu Ali. Saking sayangnya Nabi kepada Fatimah, anaknya pun dikasih nama Fatimah. Masya Allah, Ali dapat dua-dua. Emaknya Fatimah, ibu yang disayangi Nabi, istrinya Fatimah, anak kesayangan Nabi. Lagunya belum keluar, ini mesti ada. Wah, mesti ada. Aisyah udah ada, kenalkan Fatimah. Fatimah. Penyair-penyair muslim, buatkan syairnya. Yang pandai-pandai buat aransemen musik, buatkan yang menggugah, supaya terhibur hati orang yang kena corona. Jangan lagi galau orang. Kalaupun dia sedih, meneteskan air mata, tetesan air matanya adalah balasan pahala. Di saat amat sangat memerlukan pelukan bantuan seorang paman, ancaman besar, di situ pula meninggal Abu Talib. 2 tempat dia bergantung, 2 ranting pohon tempat bergantung. Abu Talib dengan Khadijah di tahun yang sama, meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah. Sedih. Lalu kemudian kemana mencari dukungan? Pergilah ke suku Bani Saqif, dengan harapan orang Saqif yang kampungnya di Taif. Sengaja Nabi jalan kaki, tidak pakai sendal, pergi ke Saqif itu. Karena kalau dia pakai sendal, nampak dia berkemas-kemas pakai kendaraan, nanti kafir musyrik Makkah sudah tahu, wah ini Muhammad mau pergi jauh nih. Jalan kaki dia sampai di Taif, lempar-lempar pakai batu. Sedih. Hidupnya penuh dengan kesedihan. Anna Rasulullah kana mutawasilal ahzan. Nabi itu senantiasa sedih. Orang kalau hatinya sedih, dekat dengan Allah. Daimal fikri, dan selalu berfikir. Tapi untuk apa ada buku namanya Don't Be Sad, La Tahzan, Ain Al-Qarni? Jangan sedih. Jangan sedih sampai jadi depresi, stres, depresi, gila, bunuh diri. Bukan sedih itu maksudnya. Sedih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih mengadu kepada Allah. Sedih bertahajud. Kalau dengan sedihmu makin lama sujudmu, kalau dengan sedihmu makin banyak sedekahmu,
Kalau dengan sedihmu makin banyak tetesan air matamu, jagalah. Tapi kalau kau dengan sedih makin mau bunuh diri aja bawaanmu, cepat-cepat ke psikolog, psikiater. Waqila, ada ulama yang berkata, al-qalbu idza lam yakun fihi huznun khariba. Kalau di dalam hati itu sudah tidak ada rasa sedih, khariba, maka hati itu sebenarnya sudah hancur. Kan ada itu orang mengatakan, hatiku hancur mengenang di kau. Bukan hati itu hancur karena manusia itu. Hati yang hancur itu bukan itu. Hati yang hancur itu apa? Al-qalbu idza lam yakun fihi huznun kharib. Kalau dalam hatimu tak ada rasa sedih, berarti hati itu sudah hancur. Membaca buku ini kita tidak menilai orang. Membaca buku ini kita sedang merenung diri kita, memperhatikan hati kita. Mari kita renungkan hati kita. Ada tak sedih dalam? Tak ada sedih sikit pun Pak Ustaz. Berarti hatimu sudah hancur. Bak kaca jatuh ke batu berderai tak dapat direkat kembali. Tangisan orang yang sedih bisa membutakan. Wa buka'us syauqi yughshil basar wa la yu'mi. Sedangkan tangisan orang yang rindu kepada Allah, dia menutupi mata tapi tidak membutakan. Rupanya tangisan ini tak sama. Sama-sama keluar air mata, kita melihat dari luarnya menangis, tapi motivasi air mata itu keluar beda. Yang satu menangis karena sedih, yang satu menangis karena rindu, yang satu menangis karena kekenyangan. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Lau anna mahzunan baka fi ummatin." Seandainya orang yang sedih itu menangis di tengah satu umat. Di Pekanbaru ini ada 1.200.000 umat. Ada satu orang yang menangis karena sedih, dan sedihnya itu memang betul sedih karena Allah. La rahimallahu ta'ala tilkal ummata. Maka Allah pasti akan merahmati umat itu bibukai, karena tangisan satu orang itu. Kenapa air laut itu tidak naik ke daratan, hancur kita semua? Kenapa bumi tak bergoncang? Kenapa gunung tak meletus? Mungkin ada orang tua yang tak pernah makan riba, makan haram, tak pernah melihat dosa, menangis di tengah malam, ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Rabb. Itulah makna firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya selama mereka masih mau beristighfar. Satu orang saja menangis, turun rahmat Allah. Wa kana Daud At-Ta'i, Imam Daud At-Ta'i, al-ghalibu alaihi al-huznu. Sebagian besar masa waktu hidupnya itu diisi dengan kesedihan. Wa kana yaqulu bil laili, di tengah malam dia berkata, Ilahi ya Allah, hammuka utlun 'alal humumi wa hala baini wa bainar ruqad. Hammuka, kesusahanku, kesedihanku karena aku merasa jauh dari Engkau ya Allah. Utlun 'alal humumi, mengalahkan kesedihan-kesedihan yang lain. Wa hala baini wa bainar ruqadi, kesedihanku itu menghalangi antara aku dan rasa kantuk. Saking sedihnya tak mau lagi mata ini terpejam, saking sedihnya tak mau lagi tertidur, saking sedihnya kelopak ini berkedip-kedip sampai jam 2-3 malam. Saking kan sedihnya. Jadi kalau ada orang berkata, saya sedih betul nih Pak Ustaz, terus saking sedihnya tak sholat subuh saya, tak betul. Kalau memang betul sedihmu, sedihmu itu menghalangi engkau dari dosa. Kalau memang betul sedihmu, sedihmu itu membuat kau makin banyak bersedekah. Kalau memang betul sedihmu, sedihmu itu membuat kau tak bisa tidur sehingga tahajudmu lebih banyak.